Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kemarin ada yang belum selesai. Ashabus sudus yang menerima seperenam. Salah satunya bapak si mayit menerima harta si mayit itu seperenam dari kekayaannya, kekayaan mayit. Yang kedua ibu juga menerima seperenam dari kekayaan anaknya setelah anaknya meninggal dunia. Yang ketiga al-jaddu, ayah dari ayah, yaitu kakek. Sama. Cuma kalau ayah dari ayah kakek menerima yang pertama menerima kakek yang pertama syaratnya tidak ada ayah. Kakek menerima dengan syaratnya tidak ada ayah. Dan menerima seperenam dengan syarat jenazahnya almarhumah atau almarhum punya keturunan, ya seperenam. Tapi kalau nggak punya keturunan ya kayak ayah, menerima semua harta setelah dibagi kepada orang lain, itu namanya asabah. Ya, kemudian ibu, ya apa? Ibu dari ayah, jaddah, nenek. Juga baik itu ibu dari ayah atau ibu dari ibu, ya, menerima seperenam juga dengan syarat yang telah lalu. Ya, untuk sekarang, nah ini yang sekarang. Yang kelima, bintul ibni, putri dari putri mayit, berarti cucu perempuan dari putri mayit, dari putra, cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia cucu perempuan dari anak laki-laki menerima juga seperenam. Berapa dia terima? Seperenam. Syaratnya pertama, kalau almarhumah itu hanya punya anak perempuan satu saja, anak perempuan. Ada cucu perempuan, ada ayahnya cucu ini laki-laki, dia sudah meninggal. Ya, si cucu perempuan dari anak laki-laki, harta kakeknya diterima seperenam, sedangkan anak perempuannya yang langsung diterima setengah tambah seperenam 2/3. Betul? Pak Cecep kurang yakin ini, karena hitungan saya orang Mesir yang hitung ini. 2/3 betul. Saya orang Mesir katanya kurang pas. Setengah. Kalau kita punya anak perempuan sendirian, mengambil berapa? Setengah. Nggak ada satupun, nggak ada, cuma semata wayang. Ada saudaranya laki-laki udah meninggal, dan yang meninggal itu ada anaknya perempuan. Nah, anak perempuan menerima seperenam. Artinya cucu perempuan dari anak laki-laki menerima seperenam, karena ada anak perempuan kandung yang menerima setengah tambah seperenam 2/3. Mudah-mudahan nggak salah itu. Ini hitungan Aceh. Udah dihafal. Hah? Udah dihafal di rumah. Nggak pernah saya buka kitab ini. Yang saya buka di sini terus, saya nggak pernah lihat di rumah. Ada kitab di rumah ini. Dan saya buka di sini. Cuma kena perasaan saya gitu. Kalau salah ditegur aja lah.
Ya. Ya. Kemudian syarat yang pertama, yang kedua syaratnya tidak boleh ada anak laki-laki dari mayit. Kalau ada anak laki-laki, dia cucu perempuan tadi nggak dapat memang, sama sekali nggak dapat karena ditutup. Ya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, apa tadi? Alla yakuna ma'aha, tidak ada tadi cucu perempuan satu. Syarat diterima seperenam kalau dia tidak ada adik atau kakaknya yang laki-laki. Kalau ada adik dan kakaknya laki-laki, itu menerima bukan seperenam, tapi setengah yang sisa. Anak perempuan satu itu diambil oleh cucu perempuan tadi, semuanya dibagi setengah, itu 2 bagian untuk abang adiknya yang laki-laki, 1 bagian untuk dia. Ya. Nanti kita hitung, nanti kita buat papan tulis itu. Tapi duduknya jangan jauh begitu. Duduknya di depan ini. Kayak ada sekolah SD. Duduk gitu, sudah kelihatan. Ya sudah. Ada dalil enggak dalam hadis Nabi? Di dalam cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapat seperenam. Dalam Al-Quran ada dalil. Cuma dari hadis Nabi, Nabi menafsirkan Al-Quran oleh beliau. Gimana tafsiran Nabi? Dengar baik-baik. Hadis riwayat Imam Bukhari ini ada sebuah. Abu Musa ditanyakan kepada Abu Musa, hai Abu Musa, kalau tidak salah ini Abu Musa ini kalau tidak salah, karena nggak ada tulisan nih. Abu Musa ini ujungnya Al-Asy'ari. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, ditanyakan kepada Abu Musa, an ibnati wa ibnati ibnin. Abu Musa, ada seseorang mayat meninggalkan anak putrinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian ada anak laki-laki sudah duluan meninggal, tapi ada anaknya yaitu perempuan, cucu dari laki-laki. Bagaimana cara baginya? Kata siapa tadi? Abu Musa, lil ibnah nis, putri itu, putri kandung ambil setengah. Wali lil ibnah berapa? Setengah. Kemudian Wasu'ila Ibnu Mas'ud. Sudah, itu jawaban Abu Musa. Kemudian ditanyakan ke Ibnu Mas'ud tentang fatwanya Abu Musa. Dijawab oleh Ibnu Mas'ud, aqdi fiha bima qadan Nabi. Saya akan mengeluarkan fatwa seperti fatwa Nabi waktu beliau masih hidup. Apa fatwanya Nabi? Lil ibnah, untuk putri kandung yang satu-satunya itu an-nisfu. Berapa nisfu? Setengah. Wali bintil ibni, kepada cucu dari laki-laki, cucu perempuan dari laki-laki, as-sudus. As-sudus berapa? Seperenam. Kenapa? Itu yang saya katakan tadi. 1/2 tambah 1/6, takmilatan as-sulusa ini, supaya anak perempuan dan cucunya dua-duanya mendapat 2/3. Ini saya belajar faraid ini dulu tahun 72 di pesantren. Masih rekaman masih ya salah sedikit ya. Tahun berapa tadi?
72. Oh, saya belajar pesantren di Aceh. Sudah. Itu yang kelima tadi, putri dari anak laki-laki. Yang keenam, saudari yang menerima 1/6 tadi, saudari dari ayah. Si mayit punya kakak atau adik perempuan. Minal ab, seayah. Minal ab, seayah. Itu juga 1/6. Baik satu orang atau rame-rame, dengan catatan ada syaratnya. Ini syaratnya banyak, ini susah mengingat bagaimana ini. Banyak syaratnya. Kita baca aja beberapa syarat. Pertama, dengan syarat adik kakak kita, kalau kita meninggal dunia, adik kakak kita yang perempuan mendapat 1/6. Syaratnya kita yang meninggal dunia nggak punya keturunan. Ya, tidak punya keturunan dari tidak punya anak atau tidak punya cucu yang laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Syarat pertama. Syarat yang kedua, kita yang meninggal dunia nggak ada orang tua, nggak ada ayah, nggak ada kakek yang laki-laki, ibu itu urusan belakangan. Kemudian yang ketiga, akan mendapat 1/6 tadi adik kakak kita perempuan, dengan syarat kita tidak punya adik kakak laki-laki. Kalau ada adik kakak laki-laki, bukan 1/6 adik perempuan itu, adik kakak perempuan, karena ada laki-laki. Nah, dia bagi 2/3, 2/1. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, dia punya anak perempuan, adik perempuannya, ya, antakuna ma'aha syaqiqah wahidah, dengan bersama saudara saudari sebapak tadi kan, bersama saudari sebapak, ada saudari seibu sebapak hanya satu. Nah, dia 1/6. Karena saudari seibu sebapak ada nggak? Ada. Nah, saudari sebapak 1/6. Paham nggak maksud saya? Kalau ada saudari seibu sebapak, yang saudari sebapak dapat 1/6. Yang bertanya, yang saudari seibu sebapak berapa? Oh, nggak di belakang kemarin. Udah. Saudari seibu sebapak berapa dapatnya? Hah? Ya udah, nanti berarti akan hilang. Karena mangkrak ini. Ya. Kemudian yang terakhir, alla yakuna ma'a aqul li'ab. Saudari sebapak mendapat 1/6 dengan catatan dia tidak punya adik kakak laki-laki yang sebapak itu. Kalau ada, dia pasti mengambil 2/1. Ya. Ini agak berat. Aqul li'ab. Kita lompat saja. Itu dulu sudah selesai. Sudah jelas. Nah, kita lompat terakhir. Kayaknya terakhir pembagian ini. Kayaknya terakhir. Alhamdulillah. Pembagian terakhir. Kemudian tinggal tukang sapu harta. Itu lain. Kemudian penyapu dia apa namanya? Sapu bersih. Itu ada orangnya. Asabah. Ya, sekarang terakhir ashabul thuluthul baqi. Ada istilah
mengambil sepertiga dari sisa. Dibagi sana. Seperti yang sisanya ngambil dia sepertiga. Siapa saja yang ngambil sepertiga dari sisa itu adalah kakek, al-jaddu, kakek. Dia mengambil sepertiga sisa. Ada syarat. Ada, tetap ada syarat. Syaratnya idza kana mal ikhwah asyiqa, si mayit itu enggak ada siapa-siapa yang ditinggalkan kecuali yang ada saudara seibu sebapak atau saudara sebapak, laki-laki atau perempuan. Itu ada. Cuma ayahnya enggak ada lagi. Yang ada kakek. Kakek itu dibagi kepada saudara-saudara dulu. Kakek ngambil sisanya sepertiga sisa. Kemudian yang kedua al-um. Al-um apa itu? Ibu. Berapa diambil oleh ibu? Ibu juga sepertiga sisa. Bagaimana seorang meninggal dunia, ada meninggalkan suaminya, kalau perempuan ya, meninggal dunia meninggalkan suaminya, atau suami meninggal dunia meninggalkan istrinya. Di samping itu ada ibunya, ada bapaknya. Ambil harta kasih sama istri. Berapa? Lihat dulu, almarhum punya anak enggak? Oh, punya anak. Istri 8, 1/8. Tidak punya anak, istri 1/4. Kalau suami yang meninggal dunia. Kalau istri meninggal dunia, lihat istrinya ada anak enggak? Kalau ada anak, Setengah. berapa? 1/4 suaminya. Kalau enggak ada anak, setengah suaminya. Sudah. Sisa dari itu diambil oleh apa? Oleh bapak dan ibu kandung. Nah, bagi 2/1. Ibu sulus baki, sepertiga dari sisa, selebihnya disikat oleh ayah. Ya, sepertiga ibu. Ya. Makanya kalau kata lihat ke sini, ibu perempuan dengan laki-laki keadilannya tidak disama. Makanya gono-goni nggak ada dalam Islam. Pasti laki-laki lebih banyak. Boleh nggak bilang ibu, enak aja itu kan anak saya yang kandung pula 9 bulan. Masa ayahmu yang nggak kandung lebih banyak ngambilnya? Mak, ayahmu yang kandung kamu. Tetap mak jangan protes. Di kamu sepertiga, bapak 2/3. Tapi nggak adil begitu. Jawabannya ada, Anda lebih adil dari Allah. Memang Anda manusia lebih adil dari Allah. Ini urusan Allah. Jadi anak ibu, anak bapak, ayahnya dengan ibunya masih hidup, anaknya meninggal dunia, hartanya banyak, kasih sama istrinya seberapa? Kalau nggak ada anak 1/4, kalau ada anak 1/8. Akhirnya terus sudah tiba-tiba karena nggak ada anak atau anak cuma 1 orang perempuan, ambil setengah. Sisanya mereka berdua, ibu bapak. Berapa? Kata ibu, bagi 2. Kono gini. Bagaimana bagi 2, Neng? Bagi 2. Jika perlu saya lebih banyak, karena yang mengandung almarhum kan saya. Maka kamu pernah kandung anak-anak, pernah kamu gendong, nyusui. Capek saya loh dalam menjaga anak daripada kamu, hai suamiku. Dijawab oleh ayah, itu kan pemikiran kamu, Allah tidak begitu. Tapi terus saya 2, kamu 1. Enak aja. Kata siapa?
Kata ibu, kenapa? Saya yang mengandung 9 bulan, saya yang menyusui, saya yang menjaga, kamu hilang pagi pulang malam. Enak aja. Terus nggak adil. Yang adil bagaimana? Bagi 2. Jawabannya, mak mau masuk surga enggak? Mau dong. Allah lebih adil dari mana? Itu nafsu mak itu. Allah mengatakan saya laki-laki 2, kamu perempuan 1. Langsung diprotes. Mana ayatnya? Oke, baca Quran. Surah An-Nisa ayat 11, 12. Surah 12. Apa yang 11? Apa? Wali abawaihi wali ummihi thuluth. Kalau ada mak dan ayah, ibu ngambil 1/3, ayah 2/3. Langsung mak bilang, aku nggak terima. Mulai ngelawan Allah ya. Itulah orang-orang kalau demi harta Tuhan pun dilawan. Malah dibilang Tuhan nggak adil katanya. Ada Tuhan nggak adil, lebih adil kita. Malu dong. Jawab serentak, semangat jawabannya. Jelas. Ya, sudah. Kemudian kalau sudah itu, saya lihat jangan sampai tinggal ini. Salah sudah. Nggak ada. Sekarang kalau kita mau berhenti dulu nggak apa-apa. Masalah yang menghabiskan harta, sapu bersih. Siapa saja orangnya? Nanti kita akan sebutkan sapu bersih. Kita diskusi dulu. Dan saya karena malam ini juga ada kajian di bawah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita semakin rumit, tapi jangan dianggap rumit terus. Artinya setiap poin yang dibahas tadi itu bisa dilihat dari bahagian-bahagiannya saja supaya lebih mudah kita memahaminya. Nah, begitu silakan bapak-bapak untuk bertanya atau memberikan komentar bahwa kalau seorang anak itu meninggal dunia, ada ibu, ada bapak, ada kakek, ada nenek, dan seterusnya, ke bawah juga demikian. Nah, ini kan sebagian besar sudah kita tahu, tapi ada juga mungkin yang kita anggap ini belum terlalu jelas. Ini juga boleh ditanyakan. Silakan dari sudut mana mulai? Ya, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan lagi mengenai kalau yang meninggal itu misalnya punya istri yang 4. Jangan banyak-banyak lah. Terus yang meninggal itu istri pertama. Istri pertama atau istri kedua atau salah satu kan. Nah itu bagaimana pembagian hartanya? Harta istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu apa dipisah-pisah itu atau bagaimana itu yang pertama? Yang meninggal istri salah satu. Salah satu istri. Oke. Tapi
jangan dibayangkan ini satu orang semua istrinya. Andai kata. Baik. Terus itu yang pertama. Kemudian kapan saudara kita laki-laki atau saudara kita perempuan mendapatkan warisan jika suaminya meninggal? Hah? Ulang. Jika suami yang meninggal kan kalau dia punya saudara laki-laki atau saudara perempuan, itu kapan menerimanya? Syarat apa yang dia bisa menerima warisan kita? Saudara laki-laki kita, saudara perempuan kita itu. Sementara itu. Iya. Saya suami, ini contoh saja ini. Istri 4, satu aja nggak kepegang nih. 1 istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Pertanyaan tadi yang meninggal istri 1. Katakanlah istri keempat meninggal dunia, kaya luar biasa, dan saya pun nggak mau nikah dengan istri keempat, ngerepotin aja. Tapi karena banyak harta yang ngelirik ke situ, ya, karena banyak harta nikahlah, janda kaya namanya, orang sekarang sudah meninggal. Harta janda kaya istri saya yang keempat meninggal dunia. Yang dia tinggalkan siapa? Suaminya. Yang dia tinggalkan anaknya. Anak dengan kita dan mungkin dia bawa juga. Ya. Jawabannya yang dia meninggal dunia, yang dia tinggalkan suaminya. Tuh. Ada anaknya enggak? Ada, dari suami yang lama. Ada laki-laki dan perempuan umpamanya. Terus ada bapaknya enggak? Ada, masih hidup, janda kaya, rupanya bapaknya sehat. Ada ibunya? Ada, alhamdulillah. Ada adik kakaknya? Banyak, alhamdulillah. Harta bagaimana dibagi? Pertama, anak laki-laki yang ada dari suami yang lama dan dia anak perempuan. Anak laki-laki itu mengusir orang-orang yang tidak berhak menerima warisan dari maknya. Siapa yang dia usir? Yang sanggup diusir? Selain orang tua, maknya nggak sanggup diusir orang tuanya. Tetap, apapun tetap menerima. Suami nggak sanggup diusir. Adik, kakak, ibu, diusir. Om, Pak De, Pak Le, Mak De, Mak Le. Kata laki-laki, aku ini sapu lidi, sapu bersih. Kalian nggak dapat. Jadi yang dapat hanya ayah ibunya, anaknya, dan suaminya. Bagaimana cara baginya? Cara bagi, karena dia sapu tadi, sapu bersih, sebelum disapu kan dibagi dulu. Bagi kepada suami berapa? Karena dia punya anak dari Ono ya, 1/4 saya dapat. Tinggal 3/4. 3/4 itu ya 1/4 saya. 3/4 itu orang tua 1/6. Saya 1/4. Orang tua ibu bapak masing-masing 1/6. Selebihnya ambil untuk anak laki-laki untuk dibagi dengan adiknya. Adiknya 1 bagian, dia 2. Terus bagaimana cara baginya? Harta berapa dibagi semuanya? Coba. Harta dibagi semuanya berapa? Saya 1/4. Ini udah tinggi. Bapak 1/6. Ibu 1/6. Kemudian yang di sana anak itu sisanya 2-2. Jawabannya 1/6, 1/4.
yang mudah dibagi 6, yang mudah dibagi 4. Kalau 12 bisa dibagi 6 enggak? Bisa, dapat 2. 12 bisa dibagi 4 enggak? 2, 3. Berarti 12 harta itu. Dibagi 12. Saya ngambil berapa? 1/4 berapa? Berarti 3/12. 3%. Oh, 3 apa? 3 bagian. Bapak 2, Ibu 2 tambah 2 4 tambah saya 3 berapa? 7. Sisa berapa? 5. Ambil 2 untuk laki-laki dari 5 itu, 3 untuk perempuan. Kalau masih nggak bisa bagi. Kalau mau bagi secara persen, kali aja 2 laki-laki 1 perempuan, berarti 3 kan? 3 kali 12. 3 kali 12 tadi, pembagian 12. Berarti 36. 36 saya mengambil berapa tadi? 1/4. 1/4 dari 36 berapa? 9. Yang benar, jangan salah ini. 9. Ibunya 1/6. 6. Bapak 1/6. 6 tambah 6 12 tambah 9 jangan salah ini. Ini rugi orang nanti. 21. Tinggal sisanya 15. Perempuan 5, laki-laki 10. Titik. Itu cara bagi. Ini ilmu Zuhud 73. Oh, 72. Lanjut Ustaz. Itu kan pembagiannya. Sekarang yang dibagi itu kan suami istrinya 4 tadi. Nah, harta yang dengan istri pertama ini tadi itu kan ada harta dengan istri 2, istri 3, istri 4. Ya, itulah istri itu yang meninggal, dia meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan istri suaminya. Nggak ada tuh, nggak ada. Istri itu meninggal musuhnya. Istri 1, kedua, ketiga nggak ada hubungan dengan dia. Iya, maksudnya artinya di sini yang dibagi ini adalah harta istri yang pertama. Yang meninggal. Yang meninggal. Harta istri yang lain jangan disentuh, dia masih hidup. Artinya di sini kalau gitu, kalau istri 4 ini harta suami dengan istri 1 sendiri, dengan istri 2 sendiri. Enggak, bukan begitu. Itu masih Indonesia itu. Itu belum asli agama. Yang agama tidak ada hubungan harta suami dengan istri, nggak ada hubungan. Yang dibagi harta istri murni punya dia. Dia punya tanah dari keturunan orang tuanya. Dia punya membeli atas nama dia beli sendiri atau hadiah dari suaminya. Tidak ada harta suami, nggak ada hubungan. Kalau harta itu campur dengan harta suami itu dilihat berapa persen. Katakanlah suami pernah dengan istri keempat kerjasama membuat tambang emas. Istri dengan istri tambang emas. Ini kerjasama tambang emas. Beli beko, beli ini. Jadi istri modalnya 35%. Suami modalnya 65%. Ya, itu dibagi kekayaan dulu itu, yang 35% itulah yang dijadi harta warisan. Yang 65 punya suami, nggak boleh disentuh. Karena yang 65 ini kalau meninggal suami, nanti ada istri-istri juga yang ngambil. Jadi tidak ada istilahnya punya harta, enggak. Jadi istri punya sendiri, tidak boleh dibilang kan kita ada apa harta begini, bukan yang apa usaha bersama apa namanya? Fungsi join bukan harta bersama, hidup bersama apa? Begini. Bukan harta bersama ya. Kan bapak suami saya membeli mobil, kan waktu kawin dengan saya membuat rumah, toko, kan waktu kawin dengan saya, terus itu kan harta bersama. Bukan begitu agama. Dia beli oleh bapak dengan uang siapa?
Kan harta bersama. Jangan begitu, uang siapa? Uang bapak. Tapi bagaimana bapak cari uang kalau anaknya di rumah tidak saya jaga? Jawabannya, hai ibu, di rumah engkau jaga anak bapak, anakmu, engkau bersihkan rumah, engkau jaga tamu, engkau masak nasi untuk beliau, engkau cuci pakaian. Itu yang kewajiban bapak adalah nafkah. Nafkah itulah gajimu. Enggak ada harta bersama. Lanjut Ustaz. Kalau misalnya saya pejabat. Menjabat apa? Saya pejabat dengan penghasilan yang banyak. Oke. 1, 2, 3, 4. Istri. Semuanya itu adalah dari saya semua. Untuk istri 1 sekian, istri 2 sekian. Iya. Terus kemudian artinya ini kan sudah saya kasihkan ke istri 1. Istri 1 meninggal. Berarti apa yang saya kasih ke istri itu menjadi hak milik dia. Milik dia. Dia waktu hidupnya bisa sisa-sisa itu beli tanah, beli apartemen, itu hak dia. Itu harta dia. Yang jelas nanti supaya Ini berat begini karena kita ada hukum KHI, kompilasi hukum Islam. Kalau saya komplikasi, saya bilang. Memang kacau karena tidak berpihak kepada Islam. Dia lebih kepada cara berpikir hukum Islam Nusantara begitu. Baik Ustaz. Jadi kalau itu yang pertanyaan saya yang kedua berarti sudah terjawab ya. Iya. Yang adik saya laki, nggak dapat. Saya laki-laki atau perempuan tuh selama saya punya anak nggak dapat tuh ya. Kalau anaknya ada laki-laki. Kalau saya ada ayah juga terhalang. Terhalang. Ada ayahnya yang menutupnya. Terus kemudian banyak sekali contohnya ini. Kemudian Ustaz, kalau saya seorang diri, orang tua saya sudah meninggal, saya belum menikah, terus berarti nggak punya keturunan, saya hanya punya saudara. Itu bagaimana? Berarti lari ke saudara ini atau bagaimana? Ada ayah nggak? Ayah sudah nggak ada. Ayah ibu udah nggak ada. Ayah ibu nggak ada, cuma saudara doang. Ya, saya dapat. Saya pergi ke Jakarta merantau di sini, ayah ibu sudah tidak ada. Saya belum menikah, terus kemudian sudah meninggal. Larinya kemana? Ke adik kakak. Adik kakak semua. Yang laki-laki dengan perempuan bagi, laki-laki 2, perempuan 1. Berarti seperti turun ke anak gitu. Nggak nanya umpamanya Pak, itu kalau saya nggak ada siapa-siapa, harta banyak, ada adik kakak. Cuma kan ada gurunya, Ustaz Rusli kan nggak nanya gitu. Tapi semuanya itu adalah setelah dipotong hutang dan wasiat. Itu jelas. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, dari pihak mana lagi yang mau bertanya? Jangan yang rumit-rumit lah, saya mudah menjawabnya juga. Ustaz, Ya, silakan. ini tadi yang dari Catatan orang tuh Riza. kan yang tadi istri Kerja sama ya. Istri yang meninggal, punya anak laki-laki dan perempuan. Suami dapat 1/4. Ayah ibu dapat 1/6. Kan kalau dibagikan 36 tadi itu kan sisanya suami dapat 36 tadi kan, suami dapat 9, ayah dapat 6, ibu dapat 6, 21, sisanya 15. Dapat anak laki dari 15 kan dapat dia 2 bagian tadi 10 anak laki-laki, ya, 5 anak perempuan. Kalau dilihat urutan itu berarti anak laki paling banyak tuh. Terus itu suami yang dapat 9, ayah ibu dapat 6, anak perempuan tuh dapat 5. Kenapa sedikit? Ya. Itulah hukum Allah. Jangan lihat jumlahnya, keadilan Allah itu. Berarti suami itu nomor 2. Tinggi dia. Baru ayah ibu,
Saya yang ibu. Kalau ditanya sama saya bermain, saya jawab. Kenapa ayahnya dapat lebih banyak? Lebih satu kan? 6. Anak perempuan 5. Ayahnya kan nikah lagi nanti. Akan mahar mengeluarkan uang itu. Akan tinggal kosong nanti. Sedangkan anak perempuan dari 5, dia begitu menikah dibayar oleh orang maharnya. Kaya dia. Iya. Nah itulah. Pembicaraan kita pada malam hari ini dan itu sudah dicatat atau sudah masuk di dalam recordernya itu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita mengolahnya kembali. Ya, baik. Nah, jadi karena Ngajar lagi. Sapu habis entah. ya satu habis sebentar nanti dan sebelum puasa barangkali kita Habis Insya Allah. Nah, begini, berapa kali lagi pertemuan sebelum Ramadan? dua kali. 2. Kalau begitu, nanti kita akan bicarakan asabah 1 kali, sapu bersih tadi. Ya. Yang satu lagi kita namanya hajab. Hajib itu apa? Yang diusir-usir siapa saja, oleh siapa saja. Ustaz, punten kalau yang disebut kalalah itu yang bagaimana Ustaz? Kalalah, Iya. nggak memiliki apa-apa dia. Kagak ada orang tuanya, kagak ada anaknya. Yang pertanyaan saya yang terakhir tadi itu ya, yang Itu kalalah. Apa itu kalalah. kasih. ya Ya.